ya itu super baik. Jadi kalaupun lo mau bawa ke tempat-tempat yang aneh-aneh, biarpun lo mau, Kalau orang yang nggak paham kan jadi panik pak, karena sensornya semua jadi error kan. Gue ngebayangin kalau misalkan yang 2020 apalagi Bugatti sama BMW sih masih mahalan BMW sih. bro. Bugatti sama BMW masih mahalan Masih mahal BMW. Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody dan samping saya ada Ival Nuricam dan ya lo jelasin Saya Dion, Southside. Southside Jakarta, vlog yang sudah tidak pernah ngevlog lagi 2 tahun. Legendary nih Southside Jakarta Vlog ini ya. Kebetulan orang ini salah satu orang yang apa ya, yang lama lah di Dunia motor ya. dunia motor ya. Yang uzur ya? Lama loh. Iya ya, tahun berapa sih lu main motor? 2000 motor apa nih? Kalau moge 2000 Iya baru muncul Baru di sosial media. 2017-an lah kalau nggak salah waktu itu 2017-an ya. Iya kan? Itu lu pakai Dulu pertama motor itu Honda CB 150 Street Fighter. Oke. Jadi lu mulai dari situ lah ya. Mulai dari situ. Dari situ sampai akhirnya moge dan Moge. saat ini apa? BMW. BMW, betul. Karena topik kali ini kita mau bahas motor BMW. Jadi langsung nih ngobrolnya sama ownernya langsung. Nanti kita bahas nih. Owner motornya ya, bukan owner brandnya ya. Iya, Tolong owner ini motornya. jelas, Iya. tolong. Tapi topinya Ducati. Ducati, Karena Tapi bajunya RNW, BMW, BMW. RNW. Saya memang senangnya ada WW-nya. ya. Ya. Oh benar juga ya RNW, Tapi nggak ada BMW, W-nya tuh. Ducati. Ada W. Ducati. Ada W. Bapak Dion ini salah satu anggota Persepsi juga. Kebetulan kita lagi touring dan ini sekarang kita lagi ada di studio yang alam banget ya. Iya. Terus, Keren ini semua green screen ya guys. Enggak Ini dong. studio namanya Lau Agung. Lau Lau Agung. Agung. Kan Cipta Agung. Sekarang kita di Lau Oh iya bener, Lau Agung bener. Lagi di Lau Agung. Jadi ya gitulah. Alhamdulillah Motopods baru program pertama langsung dapat ini ya dukungan dari alam semesta. Iya. Alhamdulillah. Iya, belum puasa gimana? Lancar ya? harusnya. Lancar, alhamdulillah lancar. Motoran sih tetap lancar, puasa tetap Oke, lancar. belum ada yang bolong lah ya. Belum. Harusnya belum lah ya. Belum direncanakan sih, Pak. Karena ini juga kita kan sambil nunggu ngabuburit kan. Iya. Ini emang program Motopods untuk bulan Ramadan, jadi kita memang harus menjaga hawa dan nafsu. Betul. Nah, jadi semoga dalam Motopods kali ini kita tidak ada omong-omong kasar ya. Amin. Kita tolong aja ini. Iya. Kayak orang yang sedang berpuasa. Ngomong Jadi ikut nafsu juga. Mau kasar gitu. ngomongnya jangan ke saya. Iya. Ke Kita kan saling mengingatkan. Udah intronya karena udah kelamaan ya. Tadi udah diomelin tuh sama tim. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke inti dari topik ini, motor BMW. Yes. Motor BMW, menurut lu gimana motor BMW itu sendiri? Dalam kata-kata pendek ya, pendek aja nih. Kalau gue dulu itu terbiasa dengan karena gue orangnya nggak seapik itu sebenarnya. Gue ngerawat motor ngerawat sih, tapi sebenarnya nggak seapik itu juga. Jadi gue selalu kalau mau beli sesuatu motor ya, gue pengennya yang reliable. Ya, biasanya kan kalau orang ngomong brand-brand Eropa, itu udah reliable itu kata yang agak jauh lah, distant. Ya, cantik, performance oriented iya, tapi reliable ini selalu kayak tabu lah. Tapi kalau BMW itu enggak. Oke. Alhamdulillah enggak, dan itu udah gue buktikan sendiri dengan kita touring berkali-kali dengan kondisi yang tidak ideal, bensin juga nggak ideal, tapi so far so good, nggak pernah ada isu yang besar, bahkan isu kecil pun hampir nggak pernak ada. Nggak ada ya? Nggak pernah ada. Masalah yang bikin lu pusing gitu ya? Apa ya, ada nggak sih? Singkat gue sih nggak ada ya. Kan kita mah belum punya BMW. Nggak ada. Singkat gue sih nggak ada. Jadi memang isunya itu muncul ketika lu touring ya, motor itu ketika kembali ada baiknya bijaknya itu memang di servis. Nah ketika servis ini memang mulai berasa bahwa cost-nya ini memang dia tetap sebuah motor Eropa. Jadi nggak bisa disamain dengan motor Jepang. Cost-nya pun pasti akan lebih tinggi, tapi berdasar kalau dari sisi pandang gue ya, ya tetap masih reasonable karena barang-barang yang perlu diservis, terus bukan kerusakan lah ya. Ya pokoknya biaya cost servisnya itu tuh masih normal, masih reasonable lah. Nggak pernah ada kerusakan. Berapa tuh reasonable-nya tuh? Pulang dari Dieng itu kalau kalian nonton vlognya Mas Jody ya,
kita ngelewatin jalan yang lumayan ekstrim dan itu PP. Jadi ketika pulang itu memang banyak part yang harus di servis dan itu biaya biaya servisnya memang waktu itu so far yang paling mahal. Sekitar 10 gua habis. 10 juta. 10. Itu berarti ada part yang di luar kayak oli. Di luar, betul. Busi, gitu-gitu. Betul, itu banyak yang diganti. Tapi kalau hanya untuk servis-servis hanya oli, busi, filter gitu-gitu, 4 juta pun itu udah mahal. Iya. Udah tinggi. Itu udah lu pakai barang-barang yang branded premium lah. Oh, gila, Pak. Gokil Berarti sih. segitu tuh costnya kalau kita punya motor BMW, Aha. servisnya kurang lebih segitu. 10 juta ya. Empat lah. Sebenarnya kan pertanyaan gua kan BMW menurut lu gimana? Langsung dijelasin semua. Oh, Iya, Bisa diselesaikan aja sih sebenarnya. Udah selesai. real user, Pak. Dari user ya. Jadi bawahnya pengen sharing gitu kan. Tapi lu tau nggak kepanjangan dari BMW itu apa? Bayern Motorenwerke. Mantap. Artinya apa tuh, Bang? Bayern. Salah Tapi. bukan ya? Yang benar buat mencari wanita. Wah, Bulan puasa, Bos. Oh iya. Ntar dulu. Motor lo apa sih? BMW S1000 Iya. RR, Oh, S1000 RR. S1000 RR BMW kan 2018. motornya lumayan banyak nih. Kenapa dari sekian banyak motor itu yang lu pilih? Funny story ya, ini sebenarnya gue dapet inspirasi dari dia, dari Jody. Jadi ketika dulu mulai main sama Jody, dia tuh selalu bilang kalau lu intinya gini, hobi kita ini bukan hobi yang normal, jadi bakal cost uang dan uangnya nggak sedikit. Jadi apapun yang lu mau beli, pastikan itu yang lu seneng, karena pasti ada kurangnya, pasti ada nggak enaknya. Jadi waktu itu gue sempet soul searching lah ya, dream bike gue tuh apa sih? Dream bike gue waktu itu memang ya alhamdulillah ya, sekarang bisa punya S1000 RR. Mantap. Yang spesifik tahun itu memang gue pengen yang tahun itu, yang 2018. Oke. Iya. Karena ya masih picak, tapi bukan picak yang di kiri. Ya. Picak gue picak kanan. Bisa dibilang generasi picak itu gue yang last edition. Gue final edition, gak ada lagi sesudah itu yang The one and only Merah itu ya. ya putih merah. Setahu saya ya, ATPM itu masukin cuman gue doang, putih merah di Indonesia. Waktu itu memang mencari soal searching, ketemulah jawabannya. Oke, gue pengennya tuh memang ini. Dan ketika waktu itu juga sebenarnya kayak takdir sih, Asa jodoh gini. asa jodoh sih. Apa yang jodoh-jodohan, Pak? Sumpah. Iya, kayak beli rumah ya. Iya, kayak beli rumah. Iya bener pak. Iya kan? Orang waktu itu pakai orang. Gue waktu itu Udah bahas halo aja lah. gue waktu itu pakai ada R6 dan Harley waktu itu, Harley Sportster. Iya. Nah, ketika udah bulat nih, gue pengen banget BMW S1000. Mulai nanya-nanya ke dealer, terus mulai ngecek, udah tahu harganya, udah niat. Jadi oke, gue mau jual motor 2, Ya. gue mau ganti itu 1. Nah, waktu itu sebenarnya yang R6 itu udah kejual, udah aman tuh. Oh, udah kejual. Jadi gue udah bisa DP, Oke. motor udah bisa diproses kirim. Heeh. Funny story-nya ya, uang gue waktu itu belum sampai sebenarnya untuk ngelunasin. Oh gitu. Jadi ketika Ngutang dulu lu ngutang. bukan, karena Harley waktu itu belum laku-laku. Oh. Jadi apa? Pinjol belum ada ya? Belum pinjol? belum ada. Ada. Nah, gue krejodi waktu itu. Iya. Ini kalau nggak laku-laku juga nih Harley, mungkin gue nyerah. Ya udahlah, nggak jadi, nggak enak dong, ya kan. Tapi ternyata dikabarin unit udah nyampe Jakarta, udah mau proses cukai. Selang 10 menit, 15 menit, asa ya? Kayaknya, jadi gue dikabarin, Mas, Harley-nya ada yang minat nih. Udah gitu di harga yang gue mau. Orangnya datang malam itu juga di DP, besok dilunasin pak. Gokil. Dia uang dia Detik banget ya. itu detik-detik parah. Uang dia masuk. Baru percaya tuh. Itu benar-benar halal tuh gua tuh. definisi yang namanya uang masuk langsung keluar itu. Iya. Itu uang masuk langsung bayar. Mau kan? Bener-bener. Alhamdulillah, bener-bener. Jadi waktu itu gue dikasih tahu bahwa unit itu tuh sebenarnya orang mau ngambil tapi nggak jadi. Jadi di BMW Thailand sebenarnya. Itu Oh. udah rezeki juga, Pak. Itu juga ada rezeki juga. Alhamdulillah juga. Unit itu, Gak jadi beli kayaknya karena udah tahu kan unit baru mau keluar. iya, yang 2019 tuh mau keluar. Menarik. Tuh. Tadi kan ngebahas senang-senangnya terus ya. Dukanya pakai BMW apa? Baru mau ngomong tuh. Dukanya pakai BMW. Dukanya ya, bingung ya kalau ngomong dukanya. Karena gue seneng ya. Jadi ya itu super baik. Jadi kalaupun lo mau bawa ke tempat-tempat yang aneh-aneh, biarpun lo mau, dia tetap ada keterbatasannya. Dan itu gue apparent banget pas kita ke Dieng. Lewatin batu-batu sih waktu itu. Ya, jadi
itu motor udah warning light itu semua Jadi nyala. GS ya kalau nggak salah tuh. Jadi GS bro, parah. Gigi satu gas mentok cuma udah nggak Main high Masuk RPM. safe mode itu berarti. masuk safe mode. Itu sempat panik sih, sempat panik sedikit. Kayaknya gue terlalu maksa deh. Kayak gitu. Tapi ini kita coba pindah dulu, kan dari tadi ngomongin motor lu. Cuma kalau ngomongin soal motor BMW, lu ngelihatnya itu BMW itu seperti apa sih? Sekarang atau dulu? Ya secara overall aja. BMW itu menurut lu tuh pandangannya seperti apa gitu? Gue rasa mungkin yang orang banyak, kalau sekarang ya orang ngeliat BMW itu lebih ke, gila brandnya hedon, brandnya mahal motor ini. Emang mahal sih. Ya memang mahal betul. Tapi kalau ketika dulu gue beli bukan karena dia hedon atau bukan karena dia mahal, enggak. Tapi gue beli karena sesimpel gue ngeliat ini motor heritage-nya jelas dan dulu ketika di engineered ini memang apa ya visinya itu jelas. Jadi ketika jadi motor ini ya sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan. Dia super bike tapi cukup nyaman untuk dipakai harian. Gue pakai touring pun juga cukup nyaman karena fitur-fiturnya pun jujur ya yang ada di motor itu banyak tapi tidak ada satupun yang intrusif. Nggak ada yang ganggu. Malah membantu. Itu benar-benar yang namanya Riders Aid. Beda dengan kalau opini pribadi nih ya. Ini mungkin nggak apa namanya nggak populer ya. Cuman kalau yang sekarang gue ngelihatnya terlalu banyak Riders Aid sampai akhirnya jadi hindering. Apa itu bang artinya bang? Jadi terlalu banyak bantuan-bantuan sistem elektronik sampai kalau menurut gue ya. Jadi terlalu intrusif motor. Jadi terlalu mengganggu malah. Jadinya lebih ringkih nggak sih kalau makin canggih? Betul. Motor lu ringkih nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau dia kayaknya masih badak. aman sih. Masih aman ya? Masih badak, Elektroniknya masih aman. Kalau Tapi lucu 2020 juga sih, Superbike ada cruise control mah. Ada cruise control, ada heater grip. itu sih gitu. Iya kan, aneh banget. Karena memang di Jerman itu di desainnya itu bukan untuk benar-benar lo performance oriented banget. Jadi dia gimana caranya bikin motor yang punya 200 brake horsepower, tapi realistically speaking, orang-orang yang beli motor ini akan mencoba untuk pakai motornya sesering mungkin. Kalau bisa dipakai daily kan. Iya. Jadi makanya karena di Lu pakai Jerman daily nggak? dulu sempat pakai daily. Oh ya? Dulu pakai. Bertahan berapa lama tuh? Enggak lama sih, Pak. Yang kita nggak usah ngomongin yang 2020 up ya. Yang 2018 gue sempet pakai juga. Itu cuman misalkan Oh sempet punya juga ya? sempet pakai. Gokil. Iya. 2000 tapi itu 2017. Oh iya. Oh yang 17. Nah itu gue sempet pernah coilnya doang nih kayak udah lemah. Itu semuanya kena pak sensornya. Ya, betul. Oh jadi lu ganti Betul, satu betul. semua tuh? Iya. Satu semua parts paket gitu-gitu? Enggak juga sih. Oh cuma Cuman coilnya doang? Untungnya kan Koilnya satu dicolok set doang. buat dia. Oh. Memang harus Tapi ganti. maksudnya kalau orang yang nggak paham kan jadi panik pak, karena sensornya semua jadi error Salah, kan, jadi error kan. Gue ngebayangin kalau misalkan yang 2020 apalagi. Oh iya. Mengerikan. Betul. Tapi harusnya aman-aman aja nggak sih? Maksudnya elektronik kan mungkin jadi jarang rusak. Bisa aja ada updatean gitu ya. Iya, jadinya bermain di software kayak HP aja. Betul sih. Cuman Jangan sampai ada bug masuk aja di situ. Nah, Iya itu. sih, iya. Jadi musuhnya virus tadi. Betul. Bukan baut kendor. menurut gue ya kalau misalkan orang apa ya motor terlalu banyak fitur tergantung orangnya sih yang pakai sih. Kalau gue pribadi gue nggak seneng karena gue pengen pakai ya kita kan kalau touring begini ya. Di tangan. Pengennya Gue semua pengen di tangan. semaksimal mungkin itu kontrol ada di gue. Oh iya. Jadi dan gue nggak butuh fitur-fitur yang terlalu aneh-aneh. Tuh. Tapi ada juga orang yang ketika dia beli barang dia pengen itu yang fiturnya maksimal. Iya. Itu nggak salah. Tergantung ya kayak si Jody bilang di awal ya, bahwa ketika lo bayar, lo ngeluarin uang sebesar itu barang itu harus bikin lo happy. Iya. Oh iya. Itu sih yang paling penting. Nggak ada produk yang sempurna. Nggak ada produk yang sempurna. Bisa kita hanya kompromi aja. Yes, betul sekali. Iya. Tapi apa? Kan BMW lu punya S1000RR. Selain S1000RR ada motor BMW yang lu suka nggak? Selain itu. Ada satu sih, tapi nggak masuk ke TPM sini. R1200 tuh gue sebenarnya naksir banget. R1200. Nah, R1200 RT. Oh, gua tahu. Kayak yang cruiser gitu mas. Enggak. Bukan ya? Enggak, dia kayak naked fairing gitu loh. Tahu mesin boxer juga. Nah, mesin boxer benar. Iya. R1200 RT. Sekarang soalnya nekat mah digantinya yang F900. F, betul. Oh jadi itu lu pengen tuh. Gue sebenarnya pengen itu. Pengen itu ya. Pengen cakep banget, Cok. Motor badak sih. Parah. Gede banget lagi kan, lebar banget. Iya sih benar. Iya.
Lu ngikutin ininya nggak sih dunia balapnya BMW? Nggak terlalu. Enggak ya? Nggak terlalu. Boring lah ya. Karena Akhirnya emang nggak ada waktu menurut buat- gua kalau BMW memang bukan di situ sih harusnya dia. Karena dulu S1000RR itu kan di marketingnya pas masih generasi gua dan ke bawah ya. Di marketingnya adalah ini superbike yang bisa lo pakai harian. Jadi ketika dia masuk dunia balap agak defeat the purpose. Karena kalau lo masuk dunia balap lo udah performance oriented, nothing else. Jadi comfort, reliability itu udah nggak penting. Satu yang menurut gue paling besar ya BMW adalah ya price tag-nya, harganya. Memang motor itu mahal, apalagi yang baru-baru sekarang ya. S1000RR yang baru Bugatti sama BMW sih masih mahalan BMW sih. Bro, Bugatti sama BMW masih mahalan sama BMW. Iya, mending beli second aja sih kalau gua. Ah? Beli second sih. Iya, kalau Karena udah segitu motor-motor- second sih mendingan sih. Kalau gua mah kayaknya mending buat investasi. Masya Allah, benar. Iya. Oh, buat amal soalnya bulan puasa kan setahun sekali. Iya, benar. Oh gitu, ya benar. Ini deh, ini pertanyaan serius tapi terakhir. Dari gua ya, Hmm. mungkin nanti ada Hmm. Bapak Ripal juga mau nanya. Di tahun 2025 ini, lu bisa kasih saran nggak orang yang pengen beli motor BMW apa yang harus disiapkan? Kerja boy. Oh berarti mahal. Duit, berarti. Ya Duit. duit ya realistis aja, Iya sih. memang butuh duit. Iya sih. Dan nggak duit yang sedikit gitu loh. Tapi ya kalau lu Takutnya kan karena orang mikir oh BMW ini motor yang udah pasti tapi nggak rusak-rusak atau apa kayak gitu. Nah, jadi apa nih yang harus disiapin kan lu udah ngalamin. gini ya, tapi gini ya. Nih nomor satu ya. Gua ngalamin sendiri nih. Ketika gua mau beli motor itu kayak tadi gua cerita, gua posisi uangnya kurang sebenarnya. Tapi gua alhamdulillah kewajiban karena gini itu hobi, itu hanya hobi. Kewajiban gua utama ke keluarga atau kewajiban gua utama ke siapapun ya. Ini beda-beda tiap orang case-nya. Tapi kalau gua punya kewajiban itu harus nomor satu dulu. Jadi hobi itu selalu nomor Jadi sekian. tentukan dulu prioritasnya. Betul. Jadi Oke. jangan sampai lu Punya duit panas beli BMW jangan. nggak ke situ sih arahnya. Ya kalau lu belinya pakai duit yang memang redo ya, duit yang halal gitu ya, alhamdulillah. Ya bakal Aman-aman klik aja. aja gitu loh, kayak everything just klik aja. Karena waktu itu pun gue juga nggak tahu, ya pasrah aja. Tapi alhamdulillah yang gue tahu di situ seluruh kewajiban gue udah gue penuhin. Yang berikutnya, kalau lu beli motor itu, ya siap-siap aja uang untuk servis itu pasti akan agak sedikit lebih mahal. Sebenarnya nggak begitu Bisa diservis di tingginya. mana aja kan? Sebenarnya bisa diservis di mana aja. Untuk generasi gue ya, nggak terlalu ribet kok. Kalau yang baru kayak nggak bisa deh. Yang 2019 Pakai tuh, software. karena pakai software. Harus ke motorat. BMW-nya ya. Gitu. Tapi kalau yang generasi gue tuh masih aman, masih bisa. Menurut lo kasih saran buat orang-orang yang baru mau masuk BMW, motor apa yang tepat untuk motor pertamanya Nah. di BMW? Starting ya. Walaupun nggak ada yang beginners juga sih. Sebenarnya nggak ada yang Ada aja, beginner Pak. sih, Ji. Banyak loh, banyak. Tapi juga banyak loh. ya, banyak. Banyak loh, Kita orang kan yang baru tahu main anak moge. sekolah zaman sekarang kan uang jajannya gila, udah Pak. per bulan 300 juta. Tapi tuh banyak. Saya mau sekolah lagi kalau gitu, Pak. Let's say lu masih dari kelas 150, 250 gitu. Langsung aja S2RR. Jangan. Ini saran yang salah. Salah, jangan. Jangan didengarkan ini. Nah, ini langsung nih dari owner BMW langsung. BMW itu soalnya super sportnya nggak ada. Setahu gue ya nggak ada. Startingnya mungkin beginners baiknya dia ya kalau nggak G310, kalau nggak C400 ya, Oh, Matic. Matic. Tidak yang paling kencang, tidak yang paling ya keren relatif ya. Tapi gue jamin tuh motor bakal bisa nganter lu sampai kemanapun, insya Allah. Keren. Tangan dulu. Ya. Jadi mungkin itu aja, teman-teman udah dengar langsung dari Bapak Dion ini soal motor BMW, baik dari segi dia yang punya motornya sama secara general knowledge-nya udah di-sharing. Semoga informasinya berguna dan ini Bapak semoga puasanya lancar. Udah ya, di-share saya. Hah? Di-share saya. Udah durasi, Pak. Udah buka puasa juga kayaknya. Kita mau prepare dulu ya, Iya. buka puasa. Buka puasa. Jadi ya terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Motopod. Pamit. Bye-bye. Peace.